Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang guru yang agak tersinggung dengan perkataan muridnya. Ketika murid itu berkata demikian, "Saya minta Bapak untuk memberikan ceramah." Lalu Bapak itu mengatakan, "Mengapa tidak minta Bapak yang sana? Bapak yang sana sibuk, Pak, sehingga saya minta Bapak." Bapak itu tersinggung. Lalu dia mengatakan, "Memang kau pikir saya ini tidak sibuk? Memang kamu pikir saya ini pengangguran? Memang kau pikir saya ini tidak punya pekerjaan, sehingga kamu berpikir bahwa saya bisa memberikan ceramah untuk itu?" Saudari dan saudara yang terkasih, kata-kata sibuk itu seolah-olah menjadi indikator bahwa orang sukses, indikator bahwa orang tidak ingin dikatakan pengangguran, indikator bahwa ada kebanggaan kalau hidup itu dilihat sebagai orang yang sibuk. Justru disitulah titik krusial dari kehidupan manusia. Karena orang begitu senang disebut dengan sibuk, maka hidupnya menjadi tidak mendalam lagi. Orang yang sibuk adalah orang yang takut dengan kesendirian. Orang yang sibuk adalah orang yang takut dengan kesepian. Sepi dan hening itu seolah-olah menjadi musuh dari orang yang sibuk. Maka kalau kita melihat sekarang ini, entah dalam usia berapapun, orang sedang sendirian, tetapi ia pasti melihat ke handphonenya. Ia pasti melihat ke smartphone-nya. Dia tidak ingin bahwa dirinya ada di dalam dirinya sendiri. Ia ingin selalu keluar dari dirinya karena ia tidak berani berhadapan dengan dirinya sendiri. Sekarang jarang sekali saya melihat entah itu orang dalam kalangan manapun juga membaca buku di saat-saat sendiri. Tetapi justru pada saat sendiri itulah ia mengeluarkan smartphone-nya, entah bermain game, entah membaca WhatsApp yang sudah berulang-ulang dibaca, entah hanya melihat foto-foto yang sudah berulang-ulang diposting, entah melihat Instagramnya, entah melihat apapun. Yang penting bahwa dia memiliki kesibukan. Orang yang sibuk pada akhirnya disindir oleh Yesus dalam bacaan Injil pada sore hari ini. Dia melihat, tetapi sebetulnya dia tidak mengerti apa yang sedang dia lihat. Dia mendengar, tetapi sebetulnya dia sedang tidak mengerti apa yang sedang dia dengar. Dua indera inilah yang disinggung oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Mengapa Yesus menyinggung dua indera ini, mata dan telinga? Karena mata dan telinga itulah sumber inspirasi hidup manusia, sumber pengelolaan hidup manusia. Di dalam teks sebelumnya, Yesus berbicara tentang gandum, tentang ragi. Dua hal yang dikelola oleh manusia menjadi makanan. Manusia ketika mengolah gandum dari tepung bersama dengan ragi, ada pengelolaan awal. Lalu tepung dan ragi yang sudah dicampur kemudian didiamkan. Lalu kemudian diolah kembali untuk disajikan. Sejatinya mata dan telinga manusia adalah menangkap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan. Kemudian diendapkan, direfleksikan, lalu kemudian menjadi aksi atau tindakan. Maka mata dan telinga
adalah sumber dari aksi refleksi dalam iman dan aksi kembali dalam tindakan manusia. Manusia beraksi saat ia mengelola, dan manusia merefleksikan seperti ragi di dalam diam, tetapi justru di dalam diam itulah rahmat Allah bekerja. Saudari dan saudara yang terkasih, tanpa refleksi, akhirnya hidup manusia yang penuh dengan kesibukan akan mudah menjadi burnout. Manusia capek, tapi dia tidak tahu mengapa ia capek. Manusia lelah, tetapi dia tidak tahu mengapa lelah. Manusia marah, tetapi dia tidak tahu kenapa dia harus marah. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mulai burnout. Orang yang sudah mulai tidak tahu lagi apa yang menjadi tujuan hidupnya. Maka dikatakan Yesus dalam bacaan Injil, berbahagialah kamu karena dengan matamu kamu melihat. Berbahagialah kamu karena dengan telingamu kamu mendengar. Dan itu tidak didapat dari orang-orang lain. Berbahagialah kita yang masih melihat, mendengar, dan mampu merefleksikan keseluruhan hidup kita. Aksi kita, tindakan-tindakan kita refleksikan di dalam iman kita, dan kita membuat sebuah tindakan-tindakan baru karena iman kita, dan kita akan merefleksikannya kembali. Begitulah sejatinya hidup kita.